Di episode kali ini, kita akan membahas salah satu partai Zugzwang terbaik sepanjang masa. Game ini terjadi pada tahun 1923. Frederick Semix sebagai putih melangkah D4. Lawannya adalah Aron Nimzowitsch, seorang Grandmaster yang banyak berjasa dalam teori catur membalas kuda F6 dan permainan menjadi Hindia Menteri. Kuda C3. Kedua pemain melakukan rokade. D5. Kuda E5. Pion C6. Hitam menciptakan formasi pion Stonewall di petak terang, didukung dengan gajah fianchetto. Pertukaran pion sentrum. Gajah F4. Pion A6. Benteng C1. Pion B5, Menteri B3, kuda C6, pertukaran kuda. Kita sekarang memasuki langkah ke-14. Disinilah letak perbedaan antara pecatur elo rating rendah dengan Grandmaster Super sekelas Aron Nimzowitsch. Frederick Semix sebagai pemegang buah putih tidak memiliki kesadaran penuh atas posisi yang terjadi di atas papan. Dia sama sekali tidak memahami keunggulan yang dimilikinya. Dan akibatnya, ketika kita tidak sadar dengan keunggulan yang kita miliki, kita menjalankan buah tanpa tujuan yang jelas. Atau dengan kata lain, kita tidak konsisten dengan posisi dan dinamika yang terjadi. Mari kita lihat bangunan ini. Pada posisi ini, putih memiliki benteng di jalur terbuka, mengontrol jalur C, dan gajah yang menguasai diagonal F4 C7. Kemudian menterinya berada di B3. Dari letak ketiga perwira putih, kita bisa menarik kesimpulan tekanan putih ada di sayap menteri. Tekanan putih ini harus diteruskan jika kita memiliki langkah yang menambah keuntungan maksimal. Putih harus mengeksploitasi keunggulannya di sayap menteri dengan berpikir lebih dalam apa langkah terbaik. Komputer Stockfish menyarankan kuda E4, membuka jalur bagi benteng menyerang gajah. Dengan terbukanya jalur C, maka putih mendominasi petak C5 dan C7. Kuda memiliki petak potensial di C5. Jika pion kali kuda, benteng kali gajah. Benteng berada di baris ke-6 dan putih mendominasi jalur C dengan rencana menyusung benteng. Hitam bisa mengambil pion dengan menteri. Ini memberi kesempatan benteng yang lain menyerang menteri. Putih kini menguasai dua jalur terbuka. Terpaksa hitam harus mengadu menteri. Pertukaran menteri. Gajah kali menteri. Gajah G5 berusaha menghilangkan kuda yang melindungi pion. Putih ketinggalan satu pion, tetapi kedua bentengnya sangat aktif. Benteng diadu. Benteng disusun. Pertukaran benteng. Pion mengusir gajah. Pertukaran gajah dan kuda. Pion diambil dengan gajah. Hitam memiliki kelemahan pion di sayap menteri yang mendapat ancaman dari benteng. Lagi pula hitam juga memiliki pion isolani di sayap raja. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Pada posisi ini, putih sama sekali tidak konsisten dengan dinamika yang terjadi. Dia melangkah pion H3. Sebuah langkah yang membuka loop bagi raja di H2 dan mengontrol petak G4. Tapi langkah seperti ini bukanlah hal yang prioritas.
dan membuat hitam berkembang setelah Menteri D7. Hitam telah menghubungkan kedua benteng dan melindungi gajah dari shadowing benteng. Raja H2, kuda menyerang gajah, gajah D2, pion F5. Hitam membuka serangan di jalur F dan mendominasi petak E4 dengan pion. Menteri D1, pion B4, kuda B1. Dorongan pion ini tidak hanya mengusir kuda, tapi membuat hitam memiliki keunggulan di sayap menteri. Pion B4 sekarang mengontrol petak C3 dan A3. Permainan lanjut dengan gajah B5, benteng G1, gajah D6. Sepasang gajah yang mengontrol diagonal di wilayah putih, di mana gajah gelap melakukan shadowing terhadap raja. Memasuki langkah ke-20, putih melakukan blunder dengan pion E4. Di sini seharusnya dia melangkah gajah F3, menyerang kuda. Langkah pion E4 dimaksudkan membuka jalan bagi menteri menyerang kuda. Tapi hal ini menyalahi prinsip aturan catur yang melarang kita membuka jalur ketika perwira kita tidak siap bertarung. Apalagi jika ini berkaitan dengan keamanan raja. Hitam sekarang memiliki kesempatan membuka jalur F dan bentengnya lebih siap bertarung di jalur F. Aram Linzoik tentu saja tidak melewatkan kesempatan ini. Pion F kali E, dan putih dengan gembira mendapatkan kuda. Tapi setelah benteng kali pion, benteng berada di baris kedua melakukan pinning terhadap gajah. Ini berarti untuk sementara gajah tidak bisa bergerak. Menteri G5, kemudian benteng disusun. Sebagai imbalan atas kehilangan kuda, hitam memiliki 3 keuntungan. Yang pertama, dia memiliki pion E4. Pion ini seperti pion pembunuh yang menguasai petak D3 dan F3. Pion ini juga berstatus pion bebas. Keuntungan kedua yang diperoleh hitam, dia menguasai jalur F. Dan dia memiliki gajah yang mengontrol petak F1, sehingga putih tidak bisa mengadu benteng. Dan keuntungan yang ketiga, meskipun putih memiliki jumlah perwira, tapi sebagian besar perwiranya tidak aktif, dan sekarang raja berada dalam posisi pinning. Putih melangkah raja H1, benteng menyerang menteri, menteri E3. Kemudian langkah yang sangat penting dari Nimzowitsch, gajah D3, membatasi pergerakan menteri dan menekan kuda. Ide selanjutnya yaitu benteng E2, menjebak menteri. Putih merespon dengan benteng E1, pion H6. Posisi zugzwang tercipta, di mana seluruh perwira putih berada dalam posisi zugzwang. Tapi mengapa putih dikatakan berada dalam posisi zugzwang? Mari kita menganalisanya. Seluruh perwira putih terikat. Kemanapun dia bergerak dipastikan dia kalah perwira. Menteri putih tidak bisa bergerak dan kuda yang dibatasi pergerakannya oleh pion B4. Hal yang demikian juga berlaku pada gajah. Jika gajah gelap bergerak ke C1, gajah kali kuda. Hitam memenangkan 1 kuda dan menyamakan jumlah perwira. Tapi hitam memiliki kelebihan struktur pion yang mendominasi wilayah putih. Terlihat pion E4 mendominasi petak F3 dan D3. Jika benteng bergerak ke C1, benteng E2, menteri terjebak.
Hal ini juga terjadi jika benteng bergerak ke F1. Hitam bisa menang perwira dengan memukul gajah. Bagaimana jika putih menggerakkan rajanya? Benteng menyerang menteri. Kembali menteri terjebak. Situasi ini membuat Frederick Semix menjabat tangan Nimzoids.